Di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Doctor Strange. Bedeh, keren banget kan filmnya. Oke teman-teman, jangan berlama-lama lagi ya. Kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok orang dengan kekuatan sihir sedang berbuat kejahatan. Mereka memenggal kelapa Kang Perpus lalu menyobek satu halaman dari sebuah buku. Tapi tiba-tiba muncul seseorang berjubah kuning mengejar mereka dan inilah yang terjadi. Cerita pun berlanjut kepada sosok dokter bedah yakni Dr. Strange. Dan ini adalah kekasih dari si dokter, kita sebut saja Lisa. Dr. Strange ini dikenal orang yang kompeten dan disiplin. Namun ia juga bisa dibilang agak sombong dan egois. Mentang-mentang dia adalah seorang ahli bedah dan orang kaya raya. Kesombongannya bisa dilihat dari cara ia berbicara di saat pihak rumah sakit menelpon ia untuk membantu mengoperasi pasien yang sekarat. Dan dengan gampangnya ia menolak pasien-pasien yang menurutnya kurang menarik. Udah kayak milih baju di toko online, namun balasan pun datang. Dr. Strange mengalami luka parah pada tangannya sehingga membuat ia tidak bisa menggenggam sesuatu atau mengepalkan tangannya. Ia mencoba meminta bantuan atasannya namun menolak karena biayanya terlalu mahal. Kini Dr. Strange tidak punya apa-apa lagi. Udah mah tangannya cedera parah, ia juga kehilangan pekerjaannya. Rungsing lah pokoknya. No, wait. Tapi ia ingat dengan seseorang yang dulunya pernah cedera pada tulang punggungnya, namun berhasil sembuh total. Dan parahnya nih ya, dulu nih si Dr. Strange ini menolak untuk mengoperasi pria tersebut pada waktu itu. Ini dia orangnya, kita panggil saja Ujang. Jadi ceritanya si Ujang ini dulu pernah minta bantuan Dr. Strange untuk mengoperasinya. Namun si Dr. Strange ini malah menolaknya, entah kenapa. Namun yang anehnya sekarang ia bisa sembuh total tanpa bantuan medis. Dan di saat Strange bertanya, bagaimana kamu melakukan ini? Si Ujang menjawab, bisanya aku seperti ini dengan pengobatan roh ya di kamar Taj Nepal, di kamar Taj Nepal gitu. Awalnya Strange ini tidak percaya, masa iya ada pengobatan roh? Namun dengan melihat bukti si Ujang bisa sehat, si Strange pun mencoba mengunjungi kamar Taj. Jadi Strange juga jenis orang yang tidak percaya dengan hal mistis ya. Memang ya yang namanya hal apes mah tidak ada di kalender. Sesampainya di sana hal apes pun terjadi di saat Strange ini hampir saja mati konyol oleh para preman di sana. Namun untungnya ada seseorang yang berjubah menolongnya. Ia adalah Mordo. Mordo pun seperti mengetahui soal kamar Taj. Lantas ia pun berkenan mengantarkan Strange menuju ke sana. Sesampainya di kamar Taj, Strange akan dipertemukan oleh sang leluhur yang dimana sakti mandraguna. Dan ini sang leluhur yang dimaksud, kita panggil saja Sepuh. Nah mungkin kita yang nonton film ini sadar bahwa Sepuh ini adalah sosok yang berjubah kuning di awal film tadi. Dan sebenarnya siapa sih dia? Kita akan mengetahuinya nanti.
Di saat sesepuh sedang menjelaskan soal hal-hal gaib dan kebatinan, si Streng ini tampak menyepelekan hal tersebut. Mana ada penyakit bisa disembuhkan oleh hal gaib seperti itu? Yang namanya penyakit mah ya disembuhkan oleh medis lah. Di saat Streng sedang ngoceh itulah tiba-tiba You! tidak hanya itu kejutannya, tapi ini. Open your eyes. Streng dibawa muter-muter ke alam yang disebut multi semesta. Streng pun memohon kepada sepuh untuk mengajari caranya seperti itu. Namun Streng malah diusir karena ia terlalu egois. Mordo pun mencoba membujuk sepuh untuk tidak mengusirnya karena ia melihat Streng ini memiliki bakat untuk menjadi seorang penyihir. Jadi istilahnya kamar Taj ini adalah tempat berkumpulnya para penyihir sakti ya. Sesepuh yang terbujuk pun membolehkan Streng untuk tinggal di sini dan mempelajari ilmu mistik atau ilmu sihir. Di keesokan harinya, sesepuh menunjukkan apa itu ilmu mistik atau sihir dan bagaimana cara melakukannya. Dimensions of the multiverse. Scene pun berlanjut kepada Streng yang ingin mengambil beberapa buku di perpus, dan ini adalah Wong, orang yang bertugas menjaga perpus. Di situ Streng mengambil salah satu buku lalu membukanya dan ada satu halaman yang tersobek. Halaman yang sobek adalah halaman yang diambil oleh penyihir di awal film tadi ya, yang bernama Caecilius. Jadi Caecilius dan sepuh itu dulunya satu angkatan. Cuman Caecilius berkhianat kepada sesepuh. Ia lebih memilih mengikuti aliran sesat dengan penguasa kegelapan, yakni Dormammu. Dan Caecilius ini tidak hanya sendirian, melainkan banyak pengikutnya yang ikut sesat juga. Mystic arts. They allow us to travel. See the destination in your mind. Look be the destination. Singkat cerita, Streng belajar menggunakan ilmu sihirnya, namun nggak bisa-bisa. Di sini Streng mengeluh karena ia menyangka ini tuh akibat jari tangannya yang tidak bisa digerakkan. Namun sesepuh menyangkalnya dengan memperlihatkan seorang guru yang tangannya seperti itu, tapi ia bisa menunjukkan ilmu sihirnya. Di sini sesepuh menasehati Streng bahwa masih ada egois dalam dirimu dan itulah yang membuatmu selalu gagal. Dan sesepuh pun mengajari Streng dengan cara ekstrim, yakni meninggalkan Streng di Gunung Everest, berharap ia bisa kembali dengan ilmu sihirnya. Dan apa yang terjadi? Streng pun berhasil kembali. Kini ia dapat mengendalikan egonya. Streng pun memulai mempelajari ilmu sihir tingkat lanjutan secara otodidak alias tanpa guru. Once in this room. Di keesokan harinya ia ditunjukkan dengan dunia termin oleh sesepuh, dan di dunia inilah tempat belajar ilmu tingkat tinggi paling aman karena apapun yang dilakukan di sini tidak akan berpengaruh atau mempengaruhi dunia nyata. Pada malam harinya, Streng mencoba untuk mengembalikan halaman yang hilang dengan mata ajaib yang ada di perpus. Dan cara itu pun berhasil. Namun Streng harus dimarahi oleh Mordo dan Wong yang berhasil mengetahui hal itu, karena menurut mereka itu bisa mempengaruhi waktu yang sudah ditakdirkan. Di sini sebenarnya Mordo keheranan, padahal baru belajar sebentar tapi kok ilmunya udah tinggi aja ya gitu. Wong pun menjelaskan bahwa kita ini sama seperti pahlawan Super Avengers, namun bedanya mereka mah istilahnya melindungi bumi dengan hal fisik, tapi kita mah dengan hal mistik. Dan di bumi ini ada 3 kuil yang tersebar di kota-kota maju seperti Tokyo, New York, dan London. Fungsi kuil tersebut adalah untuk melindungi kuasa gelap masuk ke bumi, dan kertas yang diambil oleh Caecilius fungsinya untuk memanggil Dormammu atau penguasa kegelapan agar dapat masuk ke bumi. Dan
dan ia hanya tinggal menghancurkan ketiga kuil tersebut, maka masuknya kuasa gelap ke bumi. Jika di sini ada yang bertanya, mengapa Caecilius ingin seperti itu? Dan apa motifnya gitu ya? Jadi motifnya Caecilius seperti itu karena dengan bekerja sama dengan Dormammu, maka ia akan hidup abadi dan tidak lagi terkait dengan waktu dan zaman ya, alias gak akan tua-tua gitulah, abadi hidupnya. London. Tapi tiba-tiba muncullah Caecilius beserta pengikutnya ingin menghancurkan ketiga kuil tersebut. Caecilius pun berhasil menghancurkan kuil yang ada di London. Strange yang terpaksa ikut-ikutan untuk melindungi kuil tersebut pun malah kesasar ke kuil New York. Tapi tiba-tiba muncullah Caecilius yang ingin menghancurkan kuil New York juga. Di saat sang penjaga mau dibunuh itulah Strange mencegahnya. Lalu inilah yang terjadi. Di saat sedang asik bergulat itulah ada satu kain atau jubah yang melindungi Dr. Strange dari beberapa serangan Caecilius. Saat Caecilius menjelaskan semua faktanya kepada Strange apa sebenarnya yang terjadi ini, tiba-tiba cincin sihirnya hilang dan Strange pun tertusuk. Awalnya Strange ingin dihabisi oleh salah satu pengikut Caecilius, namun itu berhasil dihandle oleh jubah saktinya. Lalu Strange teleport menuju rumah sakit tempat ia dulu bekerja, dan ia pun segera ditangani oleh sang kekasih. Di saat sedang diobati, ruh Strange pun keluar dan malah memberikan tutorial menyuntik yang benar. Sontak si kekasih pun kaget melihat hal tersebut. Tapi muncullah ruh dari pengikut Caecilius yang menyusul Strange. Lalu mereka pun bertarung. Di saat Strange disetrum oleh mesin kejut, tiba-tiba muncul ledakan api dari ruhnya. Dan pada akhirnya Strange pun hidup kembali. Kini Strange akan kembali dan menyelesaikan urusannya. Dan benar saja Caecilius berhasil kabur, tapi tiba-tiba muncullah Mordo dan sesepuh yang dimana sesepuh ingin mengangkat Strange menjadi guru sekaligus penjaga kuil di New York karena Strange berhasil melindungi kuil tersebut. Namun Strange yang sudah mendapatkan fakta bahwa sesepuh juga salah satu pengikut dari Dormammu agar ia dapat hidup abadi. Namun sesepuh yang sudah tobat pun tidak ikutan-ikutan lagi gitu kan, sisa Caecilius dan pengikutnya saja. Jadi makanya kalau kalian nonton di film aslinya, sepuh ini dibilang pengkhianat oleh Caecilius. Strange pun menolaknya. Lagian Strange ini tidak ingin membunuh orang. Strange ini dokter gitu kan ya. Tugas dia itu menyembuhkan seseorang, bukan membunuh. Tadi mah kan hanya mendesak saja gitu. Sesepuh yang mendengar pernyataan itu pun pergi dengan perasaan kecewa dan malu mungkin ya, soalnya rahasianya sudah terbongkar. Di saat Strange dan Mordo sedang cekcok itulah tiba-tiba muncul Caecilius beserta pengikutnya. We have to end this. Get down here and fight! Berhubung Caecilius mah barbar kalau di dunia nyata, jadi Strange pun membuka dunia cermin dan kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Real world, but they can still kill us. This wasn't cleverness. It was suicide. Tapi untungnya muncullah sesepuh untuk membantu Strange. She does draw power from the dark dimension.
Namun disayangkan, sepuh pun harus tumbang juga. Strength pun langsung membawa sepuh ke rumah sakit dan mengoperasinya. Detak jantungnya pun melemah, maka Strength pun keluar dari tubuhnya lalu mengikuti ruh dari sepuh keluar ruangan. Dan di sanalah sesepuh baru menceritakan alasannya kenapa ia bisa menjadi pengikut Dormammu. Karena ia hanya ingin melindungi dunia dari kekuatan gelap lebih lama. Karena hanya ialah penyihir yang memang kekuatannya itu lebih dari penyihir biasa gitu. Istilahnya tingkatannya sudah tinggi banget lah. Jadi aslinya bukan jadi pengikut Dormammu sih, lebih tepatnya itu diem-diem nyuri kekuatan dari Dormammu gitu agar si sepuh ini bisa hidup lebih lama. Strength yang mendengar hal itu pun dapat memahaminya, tapi sesepuh pun keburu meninggoy. Stop. Kita pun berpindah kepada Caecilius yang sudah sampai di Hong Kong untuk menghancurkan kuil yang ada di sana. Sementara itu, Wong sudah menunggu kedatangan mereka. Scene pun berpindah kepada Strength yang sudah sampai di kuil New York yang sudah hancur. Di situ juga sudah ada Mordo. Di sini mereka sudah tidak cekcok lagi. Mereka akan berangkat menuju kuil Hong Kong. Sesampainya di sana keadaan kota sudah hancur lebur dan kuasa gelap mulai keluar ke permukaan. Di sini Strength berusaha mengembalikan keadaan seperti semula menggunakan kekuatan mata ajaib. Ya walaupun ini melawan hukum alam ya, tapi tidak ada cara lain lagi. Caecilius berusaha untuk mencegahnya namun agak alot. Di saat kuilnya akan kembali normal, tiba-tiba Caecilius pun membuat ledakan sehingga kekuatan mata ajaib berhenti dan membuat waktu pun jeda seketika. Di sini Strength mempunyai ide agar ini cepat berakhir, yaitu dengan menemui Dormammu secara langsung dan membuat persetujuan atau kesepakatan. Di saat Strength menemui Dormammu, tiba-tiba Dormammu, I've come to bargain. tapi Strength pun kembali dengan keadaan normal. Ternyata Strength menggunakan kekuatan mata ajaib agar waktu terus berulang ketika Strength mati. Sehingga ini menjadi ancaman bagi Dormammu, soalnya dia akan terperangkap dalam ruang waktu. Jika aku mati, maka waktu akan terus mengulang. Dormammu yang sudah capek pun menerima diajak berunding oleh Strength. Di sini Strength hanya meminta agar Dormammu mengambil semua pengikutnya termasuk ke Caecilius, susah banget ngomongnya. Lalu jangan pernah muncul lagi ke muka bumi. Dormammu pun mengiyakannya. Sampai pada akhirnya waktu terulang kembali dan Caecilius beserta pengikutnya pun diambil Dormammu dan keadaan bumi sudah normal kembali. Namun di sini Mordo tidak ingin bergabung lagi dengan kelompok penyihir ini karena menurutnya ini sudah melanggar hukum alam dan peraturan ketat dalam penyihir bahwa jangan ikut dengan kuasa gelap, alias jangan menggunakan kekuatan dalam kuasa gelap gitu loh. Kini Strength akan menjadi penjaga kuil di New York sekaligus menjadi salah satu anggota Avengers. Bede. Yang dimana nanti bakal kalau ada monster gitu kan Strength ikutan nyerang gitu lah. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana, seru bukan? Oh ya pasti dong. Dan di sini kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, Bang, itu kenapa sesepuh bisa mati? Kan dia itu memiliki ilmu hidup abadi gitu kan. Nih ya teman-teman, hidup abadi itu belum tentu kebal peluru kebal bacok ya. Jadi siapa tahu ia itu hanya memiliki ilmu abadi kalau memang ya sehat-sehat aja gitu. Maksudnya nggak kena bacok, kena tusuk kayak gitu mungkin ya. Kalau kena tusuk ya tetap aja maut mah maut gitu kan. Takdir mah takdir lah gitu istilahnya mah. Jadi seperti itu mungkin ya. Mungkin ini mah mungkin. Kalau kalian punya pendapat sendiri bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maafkan saya ya jika ada kesalahan dalam pembahasan, dalam rangkumannya dan editannya. Wajarkan saya masih pemula. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.